Selanjutnya setelah anak itu kita setelah anak itu kita urus, kita dampingi, gizinya kita penuhi, mulailah kita bergelut dengan yang namanya pendidikan dan pola asuh anak. Makanya di topik yang kedua ini adalah masalah juga nih yang sering dihadapi anak sekarang. Sekolah umum atau homeschooling. Ya, di topik yang kedua ini. Sekolah umum atau homeschooling. Bayangkan. Ketika kita berbicara masalah sekolah umum atau homeschooling untuk anak, pasti rata-rata jawabannya adalah sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena misalnya anak-anak itu tidak bisa disekolahkan sekolah umum, maka dia mengambil jalur alternatif untuk sekolah homeschooling atau sekolah yang lainnya. Ketika anak-anak itu biasa saja di sekolah umum, maka mereka mengambil sekolah umum itu untuk dijadikan landasan pendidikan. Jadi masalah sekolah ini sebenarnya masalah simpel. Karena apa? Karena sekolah ini bukan masalah sekolahnya yang di mana, tetapi orang tuanya yang harus mensupport, yang harus menemani anak, yang harus mendidik anak, yang harus merangsang cita-cita anak atau impian anak atau tujuan anak, dan sekolah ini hanya support saja. Banyak anak-anak yang tidak sekolah tapi dia memiliki cita-cita yang jelas. Banyak anak-anak yang tidak mengenyam sekolah, yang tidak mengenyam pendidikan, tapi dia memiliki masa depan yang bagus. Jadi pertanyaan adalah, masih maukah Anda sebagai orang tua menyia-nyiakan atau misalnya menganggap enteng terkait pendidikan di dalam keluarga? Karena apa? Karena kalau misalnya kita menyepelekan pendidikan, anak mas sekolahin aja udah SD negeri lah, SMP negeri, SMA negeri, setelah SMA mau kemana? Kuliahin, selesai. Apakah seperti itu? Orang tua zaman sekarang, orang tua yang lebih milenial tidak seperti itu. Mau sekolah di SD negeri, mau sekolah di SD swasta, mau sekolah di homeschooling, sekolah alam, di semua sekolah pun yang menjadi kewajiban orang tua adalah tetap mendidik anak sebagaimana mestinya. Jangan menyerahkan semuanya kepada pihak sekolah. Jangan menyerahkan semuanya kepada pihak ketiga. Saya sudah bayar mahal, anak saya pasti menjadi anak yang keren. Tidak, belum tentu. Saya sudah bayar mahal di sebuah sekolah, anak saya pasti sukses. Tidak, kata siapa? Karena Tuhan pun menitipkan anak untuk menjadi ujian bagi orang tuanya, bukan ujian bagi sekolahnya. Mungkin betul kalau misalnya di sekolahnya itu diajarkan akhlak dan lain-lain, atau misalnya diajarkan kebaikan dan lain-lain. Tapi hanya berapa persen sih di sekolah? Kebanyakan kan di rumah. Kebanyakan kan yang sering bertemu dengan anak itu adalah orang tua, kita sebagai orang tua. Makanya aneh kalau anak itu sampai dititipkan di sekolah sampai menginap-menginap. Sampai menginap-menginap. Jadi di mana tanggung jawab orang tua di situ? Sedangkan Tuhan ingin anaknya itu, ingin anak yang Tuhan titipkan kepada orang tua itu, orang tuanya lah yang mengurus, bukan orang lain. Seperti itu. Ya, jadi pendidikan ini bukan sesuatu hal yang harus, maksudnya bukan sesuatu hal yang harus dientengkan. Jadi bagi orang tua muda, bagi pasangan muda, pikirkan betul pendidikan anak itu akan seperti apa. Kuncinya adalah pendidikan itu adalah yang penting anak itu memiliki akhlak yang baik, ya, memiliki karakter yang baik, memiliki sopan santun, kedisiplinan dan lain-lain. Masalah akademik, masalah apapun itu akan menyusul. Karena apa? Karena banyak kita lihat orang pintar tapi akhlaknya buruk, ya. Orang sekolah tinggi di stan, ujung-ujungnya korupsi. Orang sekolah tinggi di sebuah perguruan tinggi S3, ujung-ujungnya dia berbuat kriminal. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa akhir-akhir ini ada berita tentang seorang kadif propam gitu. Dia adalah
jabatan tertinggi di sebuah Polri, sampai dia berbohong menutupi kasusnya. Nah, pertanyaannya, apakah dia bodoh? Tidak, dia sangat pintar. Apakah dia di sekolahnya dia anak yang malas? Tidak, dia sangat rajin. Apakah di sekolahnya dia rankingnya jelek? Enggak. Sebagai kadif propam pasti rankingnya ya minimal ya bagus lah gitu, pinter lah. Tapi ketika tidak dibarengi dengan akhlak, tidak dibarengi dengan berkelakuan baik, itulah masalah. Nah, jadi anak itu dititipkan kepada orang tua agar menjadi anak yang berakhlak atau berkarakter baik, itu kuncinya. Masalah akademis nanti akan juga menyusul. Nah, terus apa lagi? Topik selanjutnya. Nah, ini nih yang paling penting nih. Terkait tentang anak ini memiliki masa depan atau cita-cita atau memiliki masa depan yang seperti apa. Ya, jadi banyak orang tua muda atau misalnya anak muda yang ya gimana ya, maksudnya anak itu mengalir gitu aja lah. Ya udahlah, kamu mau sekolah di mana, kamu jadi ini aja kayak papa misalnya. Misalnya bapaknya adalah seorang katakanlah pegawai negeri gitu ya, atau misalnya seorang pengusaha. Ya udahlah, kamu nanti besarnya kayak bapak aja. Ya udah, nanti kamu sekolah di sini, kamu jadi pegawai negeri aja. Sangat simpel ya. Karena yang dibutuhkan di negara kita memang seperti itu. Yang disebut namanya budaya generasi pabrik atau generasi pekerja. Anak itu hidup, sekolah, bekerja, habis itu meninggal. Sesimpel itu. Hidup, sekolah, habis sekolah, bekerja, habis bekerja, ya mati. Itu ya. Itu empat sistem industrial atau misalnya sistem penjajahan yang sampai saat ini masih ada di Indonesia, itu yang seperti itu pola pikirnya. Padahal apa? Padahal setiap anak itu punya potensi. Setiap anak itu punya warna tersendiri yang beda dari orang tuanya. Setiap anak itu memiliki berbagai banyak hal, keunikan yang kalau kita tidak gali itu tidak akan terpupuk dengan baik. Makanya tentang masa depan ini nggak bisa disepelekan juga. Selain tentang pendidikan tadi, tentang masa depan juga tidak bisa disepelekan. Dan itu harus dimulai dari sedini mungkin. Nggak bisa ketika udah lulus kuliah baru ditanya mau jadi apa. Bisa sih. Ada misalnya bisa dikatakan itu berhasil dan bagus. Bisa dikatakan itu tidak berhasil dan tidak bagus. Ya seperti itu. Jadi masa depan ini tidak bisa dientengkan juga oleh orang tua baru atau orang tua milenial atau orang tua yang sekarang karena masa depan anak ini salah satu tonggak kita sebagai orang tua. Kita merasa bangga memiliki anak yang seperti apa. Itu kan impian orang tua ya. Itu kan menjadi impian orang tua, punya anak baik, soleh, terus punya kerjaan bagus, bisa bahagiain kita. Nah, jangan hanya bermimpi saja. Coba wujudkan semua itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mulai mau belajar merencanakan bagaimana masa depan dan bagaimana ketika kita nanti menjadi orang tua atau sesudah menjadi orang tua. Yang sudah menjadi orang tua jangan merasa terlambat. Tidak ada kata terlambat. Yang misalnya, aduh anak saya sudah gede baru lihat podcast ini. Nggak jadi masalah. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki sebuah keadaan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki sebuah kemungkinan besar yang ada di depan kita. Jadi tetap selalu semangat terus menjadi orang tua, karena orang tua itu tiada lain adalah sebuah profesi yang diidam-idamkan oleh kita semuanya. Karena presiden pun terlahir dari ibu dan bapak, ya nggak sih? Ada nggak presidennya langsung dari awan muncul gitu kan, turun ke bawah jebret? Atau misalnya dari UFO alien datang ke dunia terus dia jadi presiden gitu. Kan enggak. Mau presiden mau siapapun itu, dia terlahir dari sebuah keluarga. Nah disitulah makanya profesi yang terpenting dan yang terbaik di
seluruh dunia ini adalah menurut saya menjadi orang tua. Tanpa saya menyindir bagi orang yang tidak bisa memiliki anak dan yang lainnya, tapi sebisa mungkinlah teman-teman memiliki sifat seperti orang tua. Ya, yang ingin selalu berkembang, yang ingin selalu belajar. Jadi orang tua itu jangan dikatakan sudah mengetahui semuanya. Nggak bisa. Yang dinamakan orang tua adalah orang yang mau terus belajar. Orang yang mau terus menjadi panutan. Orang yang mau terus menjadi sosok yang baik, lebih baik lagi, disebut namanya orang tua. Seperti itu. Jadi kita introspeksi masing-masing dari diri kita, pribadi kita, apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik atau kita masih belum menjadi orang tua yang baik. Ya, seperti itu. Baik, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Silakan kalau mau ditanyakan, langsung saya ditanyakan, kita sharing-sharing, kita bermain juga, atau misalnya kita ngobrol juga boleh. Kalau mau ditanyakan silakan link deskripsi di bawah, langsung dicek saja, ada link-linknya di sana, silakan diklik saja. Kalau mau bertanya di Gmail. Kalau misalnya mau masuk ke grupnya di WA dan Telegram, dan juga kalau misalnya mau membaca artikel, silakan di Beyond Education Podcast blogspot.com. Sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Dan berapa menit? 21. Aduh.